Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 5 yang luar biasa. Jumpa kembali bersama Bu Har. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4 tentang isi dan amanat pantun. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ayo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pantun dulu yuk. Akhir pekan kita bertamu, tak lupa membawa sop iga. Orang yang gemar menuntut ilmu, semakin dekat jalan ke surga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan makna pantun. 2. Menentukan amanat dalam pantun. Masih ingatkah kamu apa itu pantun? Pantun merupakan puisi lama Melayu atau Indonesia. Pantun merupakan seni merangkai kata untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ciri-ciri pantun ada 5. Yang pertama, bersajak ABAB atau AAAA. Yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Kemudian yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap barisnya. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat disebut isi. Mari kita lihat pantun di sebelah kiri. Ciri-ciri pantun. Ya, yang baris pertama, makan semangka duduk di batu. Ya, ujungnya itu tu, berarti dia sajaknya A. Yang kedua, berwarna merah, manis rasanya. Ya, ininya. Kita sebut ini bersajak B. Yang ketiga, mari kita saling membantu. Nah, tu ini sama dengan baris pertama ya. Yang keempat, pasti hidup indah rasanya. Nah, nya ini sama dengan akhir bunyi di baris kedua. Jadi 2 dan 4 itu sama. B, B. Akhir bunyinya nya dan nya. Itu yang disebut bersajak ABAB. Kalimat 1 sampai 4 ini 1 sampai 4 disebut 1 bait. Ya, jadi 4 baris ini disebut 1 bait. Tiap baris ini, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung ya. Di baris pertama, makan semangka duduk di batu ya. Makan semangka duduk di batu itu ada 10 suku kata. Yang kedua, baris kedua, berwarna merah, manis rasanya. Berwarna merah, manis rasanya. Itu juga terdiri dari 10 suku kata. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara menentukan isi dan amanat pantun. Yang pertama, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun. Caranya yaitu dengan melihat baris ketiga dan keempat. Semua kata yang terdapat dalam baris ketiga dan keempat merupakan makna atau isi pantun. Yang kedua, amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ini dirumuskan dengan bahasa kita sendiri setelah melihat baris ketiga dan keempat.
Sekarang mari kita berlatih cara mencari isi dan amanat pantun. Perhatikan pantun berikut. Beli jeruk di warung Bu Asih untuk bekal di perjalanan. Rumah harus selalu bersih agar belajar terasa nyaman. Lihatlah pada baris ketiga dan keempat yang berbunyi rumah harus selalu bersih agar belajar terasa nyaman. Itu adalah isi pantun. Sedangkan amanatnya adalah kita harus menjaga kebersihan rumah. Ya, selanjutnya kalian bisa berlatih untuk menentukan isi dan amanat pantun dari pantun-pantun yang lain ya. Misalnya ini, induk kucing beranak 3, tak henti menyusu walau sebentar. Rajinlah berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Isi ada di baris ketiga dan keempat, yaitu rajinlah berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Sedangkan amanatnya adalah anjuran untuk rajin berolahraga. Dalam berpantun, ada kegiatan yang namanya berbalas pantun ya teman-teman. Kegiatan berbalas pantun ini dilakukan berpasangan. Misalnya pantun teka-teki bisa dilakukan bergantian. Kamu membacakan pantun pertanyaannya, temanmu membacakan pantun jawabannya. Berbalas pantun bisa dilakukan bila topiknya sama. Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi berbalas pantun masih dilakukan pada upacara adat pernikahan. Pada suku Betawi disebut tradisi palang pintu. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Dalam tradisi ini, jawara atau jagoan yang ahli silat bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Setelah itu, rombongan mempelai pria bisa masuk ke area rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan prosesi pernikahan. Ya, berikut ini adalah gambar tentang tradisi palang pintu Betawi. Yang sebelah kiri rombongan pengantin pria. Yang kedua, jawara silat perwakilan pengantin sedang menunjukkan kebolehannya. Kalian juga bisa loh berbalas pantun dengan pantun buatan sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abi dan Nisa. Ada Simba, penguasa rimba, tidak bisa kalah dari kalian. Hari libur telah tiba, pasti seru bila bepergian. Lalu Nisa menjawab, kura-kura berlari pelan, berlari dengan penuh canda. Tentu seru jika bepergian, apalagi sama ayah bunda. Seru bukan berbalas pantunnya? Ya, berikutnya ada lagi jenis karya sastra puisi lama yang hampir sama dengan pantun, yaitu syair. Orang yang membuat atau membacakan syair disebut penyair atau pujangga. Berasal dari bahasa Arab dari kata syu'ur atau syi'ru, artinya perasaan. Syair memiliki berbagai jenis yang dibagi berdasarkan tema dari isi tulisan tersebut. Jenis-jenis syair itu ada 8. Yang pertama, syair agama berisi tentang nilai Islam. Yang kedua, kiasan berisi sindiran atau peristiwa tertentu dengan mengandaikan objek tertentu. Misalnya, aku hanya bunga biasa, tak seindah mawar. Yang ketiga, panji berisi tentang peristiwa dalam istana. 4. Syair romantis berisi tentang kisah-kisah cinta dan kasih sayang. Kelima, sejarah berdasarkan peristiwa yang mengandung sejarah. 6. Syair kehidupan tentang kehidupan
kegundahan, kesenangan tentang Allah yang Maha Kuasa. Yang ketujuh, syair persahabatan berisi tentang hal-hal tentang persahabatan. Yang kedelapan adalah syair jenaka, sifatnya hiburan, membuat hati yang gundah jadi ceria. Berikut ini adalah contoh syair persahabatan. Hai sahabat, ayo diingat, kita bersua hanya untuk sesaat, tapi kau akan tetap kuingat dalam hati dengan amat sangat. Bila lain waktu kita bertemu dan kau telah bersama kawan baru, janganlah lupakan aku, tetap kenang masa lalu. Berikut ini adalah contoh syair sejarah. Wahai tuanku yang sakti, terhadap Allah serta Rasul juga bakti, suci serta ikhlas di dalam hati, layaknya air ma'al hayati. Raja yang berani sangat bertuah, hukumnya adil, kalbunya juga murah. Segenap tahun zakat pun pula fitrah, fakir serta miskin limpah. Sultan Goa adalah raja yang sabar, rajin ibadah dengan sangat gemar. Punya moto amar ma'ruf nahi munkar. Pada pendeta dia tetap belajar. Teman-teman, selanjutnya mari kita bandingkan antara pantun dan syair. Pantun dulu ya. Pohon tinggi jadi tiang, layang-layang ditarik benang. Ayah kami sangat sayang, membuat hati jadi senang. Di baris pertama, bunyinya yang terakhir adalah ang. Baris kedua nang, baris ketiga ang lagi, baris keempat nang. Berarti dia bersajak A, B, A, B. Nah, isinya terdapat di baris ketiga dan keempat. Ayah kami sangat sayang sehingga membuat hati menjadi senang. Dan ini maknanya adalah tentang nasihat ya. Berisi tentang nasihat atau hal-hal yang menyenangkan ya. Nah, kemudian untuk syair, jauhi semua perbuatan jahat, jauhi semua perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat agar selamat dunia akhirat. Perhatikan ujungnya ya, bunyinya itu di akhir baris adalah sama, at. Berarti bersajak A. Dan baris pertama sampai keempat semuanya merupakan isi. Yang terakhir maknanya berupa nasihat atau kata-kata mutiara. Teman-teman, selanjutnya kita melihat persamaan dari pantun dan syair. Perhatikan, pada pantun, siang-siang makan kedondong, beli kedondong di warung Bang Kusai. Mari kita bergotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian syair, walau kamu sudah besar, jangan bertutur kata dengan kasar. Jadilah pribadi yang sabar, agar tetangga tak jadi gusar. Persamaannya sama-sama terdiri dari berapa baris teman-teman? Ya, terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Siang makan kedondong. Ya, itu 9 suku kata. Ya, jadi kamu bisa berlatih untuk menghitung yang lainnya ya. Kemudian terikat dengan irama sajak dan merupakan bentuk puisi lama. Oke, kita sampai pada kesimpulan materi kali ini, yaitu isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun. Terdapat pada baris ke-3 dan 4. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan dalam pantun. Nah, di rumah kalian bisa berlatih membuat pantun
serta menentukan isi dan amanat pantun. Oh iya, kamu tidak perlu khawatir ya bila mengalami kesulitan. Bisa bertanya kepada orang tua atau gurumu. Insya Allah kamu pasti bisa. Yeay, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama tentang menentukan isi dan amanat pantun. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Mari kita akhiri belajar kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.